Sudah hadir di studio Komisioner Komnas Perempuan Sondang Friska Simanjuntak. Malam, Mbak Sondang. Mbak Sondang, saya ingin tanya terlebih dahulu. Menteri Fadli mengatakan bahwa pemerkosaan massal 1998 itu nggak ada buktinya sebetulnya. Anda sebagai anggota Komnas Perempuan gimana merespon itu? Ya, saya langsung aja menunjukkan sebuah buku ya, supaya tidak dibilang rumor. Ini ada buku diterbitkan oleh Komnas Perempuan, mencetak kembali apa yang ditemukan oleh tim gabungan pencari fakta. Di sini jelas sekali jumlah korban yang ditemukan. Saya bacakan supaya tidak salah ya, supaya kita baca semua. Perkosaan, 52 orang korban perkosaan. Korban perkosaan dengan penganiayaan, 14 orang. Korban penyerangan, penganiayaan seksual, 10 orang korban. Korban pelecehan seksual, 9 orang korban. Dan lebih detailnya lagi ada. Yang didengar langsung 3 korban. Yang diperiksa dokter secara medis 9 orang korban. Yang diperoleh keterangan dari orang tua korban 3 orang. Yang diperoleh melalui saksi, perawat, psikiater, psikolog 10 orang. Yang diperoleh melalui kesaksian rohaniawan 27 orang. Jadi setiap kategori yang 4 tadi disebutkan sumber-sumbernya dari mana aja. Dan itu by name ya, meskipun tidak dipublikasikan. Ada inisial namanya, ada lokasinya. Artinya bukan sesuatu yang imajinatif, bukan sesuatu yang fiktif. Ya tidak mungkin lah imajinatif, apalagi yang melakukan pencarian ini adalah orang-orang yang dipilih langsung, ditetapkan oleh negara waktu itu ya, ditetapkan secara resmi dan terdiri dari kementerian lembaga dan yang waktu itu sangat berkuasa. Seperti siapa? Departemen Keamanan dengan Panglima ABRI, ada Kejaksaan, ada Kementerian Peranan Wanita, seperti itu. Mbak Friska, ya saya nyebutnya Friska lah yang lebih enak ya. Ketika Fadli mengatakan bahwa menulis sejarah dalam tone positif dengan membantah secara kategoris ada perkosaan massal, apa sebetulnya yang ingin dicapai oleh Menteri Kebudayaan ini? Kalau saya sih tidak mau menanggapi, biarkanlah dia dengan imajinasinya, tetapi sejarah atau fakta, biarkan fakta berbicara. Jadi mungkin dia dengan tone positif ingin merubah image ya, ingin merubah citra atau mungkin malah ingin menyimpangi fakta yang sudah ada. Karena fakta jelas bicara, di situ kita maju. Kalau ingin tone positif, maka perbuatlah sesuatu untuk memberikan pemulihan kepada para korban yang sudah ada. Baik, Asli, sebagai sejarawan, pernyataan-pernyataan Menteri Kebudayaan bahwa sejarah ditulis dalam tone positif yang menonjolkan prestasi-prestasi gitu, ini mengganggu sejarawan gak ya kemerdekaan untuk menulis sesuai dengan fakta itu? Iya jelas gitu ya. Tapi saya juga ingin mengomentari ya, apa yang disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon yang mengatakan alangkah malunya kita gitu dunia kalau bangsa ini melakukan perkosaan massal gitu. Nah pertanyaannya siapa yang melakukan perkosaan massal itu? Gitu? Apakah semua bangsa Indonesia? Apakah cuma golongan atau kelompok tertentu gitu? Karena kalau kita mendengar cerita dari para korban itu, ciri-ciri dari pelakunya itu ya antara lain ya bertubuh kekar, rambut cepat, ya semacam itu. Ya kita bisa melacak atau siapa gitu ya, bisa. Nah tapi itu kan tidak diteliti lebih lanjut. Tetapi bukan semua orang Indonesia pemerkosa gitu. Jadi pikiran bahwa ini memalukan bangsa Indonesia itu tidak tepat gitu menurut saya. Tetapi bahwa intervensi itu dilakukan di dalam proyek ini sejak dari awal sampai kemudian di mana-mana Menteri Kebudayaan itu masih berbicara tentang apakah tone positif dan lain-lain. Kita bandingkan dengan apa yang dilakukan pada masa sebelumnya dalam penulisan Indonesia dalam arus sejarah. Menteri yang ada pada waktu itu, apakah Yono Sudarsono, Yahya Mohaimin, Malik Fajar, mereka tidak mendikte ya editor utamanya. Editor utamanya ada 2 orang, Pak Taufik Abdullah dan Abel Apian, sebetulnya juga Pak Anhar Bunggong ya. Tapi ada editor utama itu tidak didikte oleh menteri gitu. Mereka diberi kebebasan penuh gitu. Nah sekarang ada kesan mendikte gitu? Bukan ada kesan saja. Ini terlihat kalau misalnya tadi ada
konferensi pers yang dilakukan oleh kelompok arkeologi Truman Simanjuntak yang mengatakan bahwa istilah prasejarah itu sudah dia protes gitu. Karena prasejarah itu adalah menyangkut disiplin ilmu, berbeda dengan ilmu sejarah gitu. Dan ketika dia diprotes, maka editor umum itu malah meminta petunjuk kepada menteri gitu. Dan menteri yang mengatakan bahwa itu adalah sejarah awal ya. Nah, ini kan tidak sesuai dengan metodologi keilmuan ya. Nah, tapi intervensi itu terjadi gitu. Oke, baik. Pak Anhar, kalau Pak Anhar baca ya soal menulis sejarah dalam tone positif, apakah ini dimaksudkan memang untuk menghilangkan sisi-sisi kelam Indonesia sebetulnya? Saya sebagai kira sejarawan. Tidak bisa untuk menghilangkan kenyataan yang ada, itulah yang harus ditampakkan. Nah, misalnya seperti waktu periode awal reformasi terjadi berbagai hal termasuk perkosaan. Itu tidak bisa. Kalau saya misalnya menulis, saya sebutkan jumlah yang ada, tapi saya terangkan berbagai hal yang berkaitan dengan itu. Paling tidak dalam catatan kaki. Karena fakta yang ada seperti itu. Jadi ini yang harus ditulis kepada ini. Nah, ada hal yang menurut saya tidak pantas. Mendem jeruk. Mikul Duar mendem jeruk. Tidak ada dalam sejarah. Tidak ada. Dalam sejarah istilah itu salah kalau digunakan. Karena sejarah harus menunjukkan fakta yang benar, analisa yang tepat, dan sesuai dengan metode yang harus digunakan. Oke, baik. Kembali ke Pak Furtasan, anggota DPR Komisi 10 dari fraksi Partai Nasdem. Apa yang Anda baca sebagai legislator terhadap pernyataan Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan sejarah ditulis dalam tone positif? Ya, saya tidak tahu persis ya dalam pemikiran Pak Menteri Budaya ini, tapi paling tidak kan kalau sejarah itu umumnya ya diceritakan apa yang sudah terjadi sebelumnya. Kemudian ada beberapa peristiwa-peristiwa, ada yang peristiwa yang baik, mungkin ada peristiwa yang tidak baik. Nah, mungkin dalam pemikiran beliau akan merubah kondisi ya, supaya situasi kondisinya lebih baiklah ke depan, kira-kira begitu. Karena begini, pada saat penjelasan di rapat komisi, bahwa sejarah itu terakhir ditulis pas reformasi ke belakang. Nah, setelah reformasi ke sini, sejarah belum pernah ditulis ulang, belum pernah ditulis lagi. Nah, itu adalah alasan beliau waktu itu menjelaskan. Nah, sehingga memang generasi yang sekarang perlu tahu perjalanan waktu bangsa Indonesia ini dari reformasi ke sini. Itu yang belum dilakukan sebetulnya. Artinya pemikiran beliau ini kan sebetulnya adalah menindaklanjuti ya periode sejarah yang masih kosong, kira-kira begitu. Tapi kalau dalam bahasa tone yang positif ini, ya itu barangkali gambarannya supaya apa yang sudah terjadi mungkin ya akan dilakukan lebih baik lagi lah ke depan, kira-kira begitu. Jangan sampai ada dendam segala macam gitu. Karena pada faktanya adalah ada beberapa yang sudah menyatu sebetulnya ke belakang gitu. Tapi saya protes kalau istilah baik dan tidak baik. Tidak ada istilah itu. Fakta adalah fakta. Fakta adalah fakta. Tidak ada yang baik dan tidak ada. Kalau buruk ya buruk. Buruk ya buruk. Jadi saya nggak setuju dengan kalau dikatakan judgment seperti itu. Baik. Najib, apakah ini akan mengarah menjadi sejarah yang menjadi narasi tunggal yang dibuat oleh yang berkuasa sekarang ini, sehingga sejarah-sejarah yang oleh rakyat biasa itu menjadi tersingkir sebetulnya? Itu memang saya kira yang dicemaskan oleh sejumlah teman ya, terutama mereka yang mencermati sejarah, yang menguliti sejarah, dan saya kira para pelaku yang saya kira tahu persis apa yang terjadi pada periode itu. Jadi jangan sampai memang saya kira klaim problematik kalau menghendaki menyusun sejarah resmi ya. Saya kira sempat muncul terma resmi ya dalam penulisan sejarah. Saya kira ini problematik kalau ada klaim bahwa ini adalah sejarah resmi. Jadi saya kira seperti yang tadi sudah disampaikan, saya kira dengan bijak ya oleh Pak Anhar dan Pak Asfi ya, bahwa
sejarah ya apa adanya, fakta yang dikumpulkan. Jadi dia agar bisa menjadi cermin kita dalam perjalanan bangsa ini. Jadi jangan sampai dilakukan beautifikasi. Jadi kalau saya khawatir kalau tone positif itu maknanya adalah beautifikasi terhadap sejarah. Saya kira itu problematik. Saya kira seharusnya ya cermin itu apa adanya, apa yang sejarah peristiwa yang terjadi, bagaimana itu justru menjadi pembelajaran kita untuk ke depan, Mas Budiman. Oke, saya kira itu yang baik, yang Najib. penting. Jadi apakah nanti setelah sejarah ini akan diuji publik akan mengarah kepada pelurusan atau malah penghilangan sejarah? Apakah akan jadi narasi tunggal? Kita jawab setelah jeda berikut ini.